Jadi mengapa sih topik ini penting? Ini yang pertama adalah kehidupan kita semakin terhubung dengan teknologi. Yang kedua itu banyaknya aktivitas yang bisa dibuat lebih praktis dan cepat. Nah, yang ketiga tuh kita bisa membantu di rumah tentang transportasi dan kesehatan. Jadi sekarang banyak orang yang bergantung pada teknologi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi masih banyak aktivitas yang bisa lebih praktis kalau pakai bantuan sistem pintar. Contohnya tuh kayak lupa minum obat, lupa siram tanaman, susah cari parkir, atau bingung atur jadwal di pagi hari. Nah, sistem ini bisa menjadi solusi kita untuk mengatasi masalah-masalah kecil yang sering terjadi. Sehari-hari. Contoh kecilnya tuh gali ide sistem kita yang memang relevan dan yang sering ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua itu ada merancang solusi teknologi yang low cost atau biayanya rendah, mudah dirakit, tapi tetap punya fungsi jelas dan berguna. Dan membuat simulasi atau desain dari sistem tersebut bisa dalam bentuk gambar, prototipe, digital, atau alat fisik sederhana. Ide atau konsep sistem pintar yang dibuat. Smart mirror atau cermin pintar. Jadi begitu ini ada anomali cermin yang bisa ditampilkan. Nah, smart mirror atau cermin pintar ini cermin yang bisa tampilan jam, cuaca, hari ini, jadwal kegiatan, dan notifikasi kegiatan. Pakai layar di balik cermin ditambah dengan proyeksi ke kalender atau HP. Cocok buat orang yang pagi-pagi buru-buru tapi butuh update info yang cepat. Nah, smart plant pot atau pot tanaman pintar. Nah, smart plant pot ini atau pot tanaman pintar, pot dengan sensor kelembapan tanah. Kalau tanah kering, sistem aktif, bisa menyiram otomatis atau kirim notifikasi ke HP. Cocok buat orang sibuk tetapi ingin merawat tanaman pot seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Smart Wish atau sampah otomatis ini contohnya tuh kayak lampu menyala otomatis saat gelap atau saat ada gerakan. Mungkin kalian pernah ke toilet Indomaret pas lagi kalian lewat lampunya langsung nyala, mungkin pernah. Fungsi itu menghemat listrik dan praktis karena tidak perlu menyalakan manual. Next. Apa aja teknologi yang dipakai? Teknologi yang digunakan dalam proyek sistem pintar ini adalah komponen sederhana yang dirakit sendiri, cocok untuk proyek pelajar atau hobi teknologi. Yang pertama ini ada sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi di lingkungan sekitar. Contohnya tuh kayak tadi sensor kelembapan tanah, jadi untuk mendeteksi tanah kering pada smart plant pot. Next. Lalu ada microcontroller. Microcontroller ini berfungsi sebagai otak dari sistem yang memproses data dari sensor. Selanjutnya berdasarkan Itu kenapa di gelas ada itu anjir? Jadi kenapa sih sistem ini berguna? Nah, yang pertama itu bantu rutinitas sehari-hari jadi lebih lancar dan efisien. Artinya sistem ini dirancang untuk menyederhanakan kegiatan harian agar kamu bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan tanpa hambatan. Dan yang kedua itu cocok untuk yang punya jadwal padat atau sering lupa hal kecil. Artinya sistem ini sangat membantu orang-orang yang sibuk atau pelupa karena bisa mengingatkan hal penting atau kecil yang sering terlewatkan. Jadi kesimpulan dan harapan ke depannya, yang pertama ide sistem pintar gak harus rumit, yang penting fungsinya jelas dan sesuai kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua, dengan alat sederhana dan pengetahuan dasar, semua
semua orang bisa mulai merasakan sistem pintar. Yang terakhir, kalau dikembangkan lebih jauh, sistem seperti ini bisa diproduksi secara lokal dan membantu banyak orang. Baik, sepertinya ini aja yang mau kita kasih mengenai komputer itu apa prosesnya atau apa lu udah kayak apa itu komputer Ya. kayak teknologinya atau sistemnya. Jadi kayak kalian nih suka nggak sih kayak belajar informatika ini? Enggak. Kenapa? Coba. Ada yang mau lanjut ke informatika nggak? Kira-kira. Kenapa? Kan ada yang gitu. Siapa tahu. Udah mulai. Ngoding seru toh. Iya, nggak pusing tapi. Ya, kalau sekarang tuh tahu nggak sih apa itu 9? Enggak tahu. Itu top banget. Apa emang? Kalau jauh dulu masa? Oh, nambah. Cemilan. Ya udah. Kan nantinya itu masih pelajaran. Masa ini? Ada tuh. Ada tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Makanan dong, kalian dong. Makanan. Benar lah, cemilan makanan, benar. Emang marah-marah mulu nih Kak Tommy nih. Apa tuh? Itu juga 8. Ya. Tom, masak apa hari ini, Chef? Enggak, kelamaan ini nyeping dah. Ada burung. Udah. Malang iya. Sini. Ada makhluk yang nggak memungkinkan ya ini. Karena ya jadi seperti ini aja sih kayak sesi press buat mata pelajaran yang kalian tadi pertama udah mulai sih. Jadi kayak kami ini kayak biar otak kalian pressing gimana menulis apa mata pelajaran selanjutnya. Jadi kayak seperti ini aja. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya semuanya. Waalaikumsalam. Yang buat lanjut ini aja sih. Nanti ada lagi kelompok selanjutnya. Ini ada kelompok yang mau kasih. Nah, dulu itu kita mau kasih pertanyaan dulu nih. Kira-kira tadi yang merhatiin ada berapa banyak Tommy? 7. Tunjuk tangan lu, tunjuk tangan. Tuh, berapa tuh? 9. 9. Woi, ini Dra, ini. 9. Ya. Boleh dong tolong dong kalian adanya. Oke. Ini Ada lagi dong.
Jadi kayak untuk susah sih kalau tebak-tebakan apa terkait sama materi nanti nggak mau tahu. ada yang mau tanya tentang materi kita nggak? Iya, coba. Di Jokowi. Drak, udah kerekam aja. Politik Dra. Ya, udah gua rekam, Drak. Jangan di zoom, Dap. Video ini pas bagi makanannya. Nanti kita ketemu bareng, boy. Nanti video ini. Itu apa? Club and clip. Hah? Motor apa? Udah dibagiin. Lagi mantau ya Ding ya. Mantap ya. Mantap ya. Hah? Nggak apa-apa, ini kan buat ini doang. Gue jadi kameramen lu. Ada tas. Oh. Kenalan depan dulu nggak sih? Perkenalan depan dulu. Perkenalan depan. Iya. Iya. Iya.